Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Anandaku semua. Materi kita kali ini adalah cerita rakyat atau hikayat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. 4.8 mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Ananda semua, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai dengan benar. Perhatikan peta konsep pembelajaran kita kali ini. Cerita rakyat atau hikayat, ada dua hal yang harus kita ketahui. Pertama, membandingkan hikayat dan cerpen. Yang kedua, mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Di dalam membandingkan hikayat dan cerpen, kita harus mengetahui dua hal. Pertama, unsur-unsur yang ada dalam hikayat dan cerpen. Yang kedua, struktur dan kaidah yang ada dalam hikayat dan cerpen. Lalu, di dalam mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen, kita harus mengetahui dulu bagaimana langkah-langkah mengubah hikayat menjadi cerpen. Unsur-unsur hikayat dan cerpen. Persamaan unsur-unsur hikayat dengan cerpen. Hikayat dan cerpen memiliki persamaan dalam unsur-unsurnya, yakni terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsiknya meliputi tema, penokohan, latar, alur, dan amanat. Lalu unsur ekstrinsiknya meliputi keadaan budaya, sistem ekonomi, nilai religi, nilai politik, nilai moral, dan lain sebagainya. Perbedaan hikayat dan cerpen adalah kalau unsur hikayat lebih kompleks dibandingkan unsur cerpen. Contoh, jumlah tokohnya dalam hikayat lebih banyak ketimbang dalam cerpen. Alur atau latarnya lebih kompleks di hikayat, tetapi di dalam cerpen lebih sederhana. Struktur cerita hikayat. Strukturnya meliputi pertama bagian orientasi, yang kedua rangkaian kejadian, dan yang terakhir adalah reorientasi. Yang dimaksud dengan orientasi adalah latar belakang kisah. Sedangkan yang dimaksud dari rangkaian kejadian adalah kronologis peristiwa berdasarkan urutan waktu dan tempat. Reorientasi adalah komentar evaluasi dan kesimpulan berkaitan dengan cerita. Perhatikan kaidah kebahasaan cerita hikayat. Pertama, kosakatanya arkais atau kuno. Jadi menggunakan kosakata yang hanya dikenal dalam cerita-cerita klasik. Misalnya Alkisah, menurut si empunya cerita, konon. Nah, itu kan kata-kata yang dulu sering digunakan zaman dulu. Lalu kata ganti orang pertama tunggal jamak, misalnya saya. Lalu kami, hamba. Kata kerja tindakan yang ketiga adalah contohnya membela, berjuang, menyerang. Lalu kata deskriptif
yang bertujuan memberikan informasi secara rinci, contohnya berani, kokoh, darah mendingin. Lalu kata kerja pasif, penggunaannya biasanya penggunaan kata berawalan dikenang, diberi, dihormati. Lalu kata kerja mental, kata kerja yang bertujuan menggambarkan peran tokoh, misalnya geram, insaf, menyukai, mencintai. Lalu nomina yang berkenaan dengan urutan waktu, misalnya tiba-tiba, nanti, saat itu. Selanjutnya, langkah-langkah mengubah hikayat menjadi cerpen. Pertama, kita harus memilih dan membaca hikayat. Yang kedua, memilih salah satu konflik yang menarik. Lalu yang ketiga, menyusun kerangka. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Di dalam memilih kata dan membaca hikayat, kita harus pertama melakukan identifikasi terhadap semua peristiwa dan konflik yang ada. Lalu dalam memilih salah satu konflik yang menarik adalah mesti kita mencari konflik yang sangat menarik atau memberikan nilai pada kehidupan pembaca. Lalu di dalam menyusun kerangka, kita harus mengembangkan konflik dalam kerangka cerpen dengan memperhatikan struktur teks cerpen. Lalu yang keempat, mengembangkan kerangka, yaitu memperhatikan kaidah kebahasaan yang berlaku di dalam teks cerpen. Penutup. Demikianlah materi tentang cerita rakyat atau hikayat. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Sekian materi pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.